اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بك قد صفات من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام، ولك المحامد كلها أوتيتها فطرا فقد نشرت لك الأعلام. أوتيت من فضل المهيمن مهنة ما تستطيع تخطها الأقلام، فلك التقدم في الفضائل كلها، فقدم فأنت لمن سواك إمام. والفخر فيك تجمعت أوصافه، فلك العلا والمجد والإعظام. أنت الذي هزت الجمال بأسره، وبنور وجهك يضمحل الظلام. أنت الذي حار النهى في وصفه، وبحسنه قد تاهت الأحلام. يا أولا قد قدمتك إرادة سبقت وفضل الله والإنعام. فلئن برزت إلى الشهادة آخرا فوجود روحك للورى قدام، فاضت من المولى عليك مواهب نفذت بها الأقدار والأحكام. ما نال ذو شرف وقدر مثلها، ولكل راق في الدنو مقام. الله أكبر ما بلغت لرتبة إلا ونادسك المرم أمام. فلك التراكي والتلكي لم يزل، ولك الملائك في العلا خدام. اختارك المولى نجيا بعدما جاوزت ما لا للعقول يرام. ودنوت منه دنو حق أمره فينا على أفكارنا الإبهام. وبلغت أو أدنى وتلك مزية عظمى وأسرار الحبيب عظام. يا من عليه معولي في كل ما أرجو منه الفضل والإنعام. يا أمك الراجون إلا أدركوا من فيض جودك والعطاء ما راموا. بالباب قمت وأنت أعظم مطلبي
تشتاقه الأرواح والأجسام فاسمع وجد لي بالوصال ففي الحشا شيق إليك ولوعز وغرام وعليك صلى الله يا علم الهدى ما غردت فوق الغصون حمام والآل والأصحاب يا نعم الأولى سبقوا وأصحاب الكريم كرام والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Dalam pertemuan kita kali ini kita membahas tentang kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama. Nah, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama sangat banyak sekali, khususnya di dalam hadis riwayah. Dan yang akan kita bahas di sini adalah kitab-kitab yang dahulu ditulis oleh para ulama yang terdahulu, awailul muhadditsin. Dan kitab-kitab mereka itu ada tingkatan-tingkatannya. Al-Imam Waliullah Ad-Dahlawi, ya, beliau mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Hujjatullah Al-Balighah bahwasanya kitab-kitab hadis itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kitab-kitab hadis yang memang merangkum atau kitab hadis yang isinya adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang memang banyak dikenal orang serta sahih. Nah, ini tingkatan yang pertama. Hadisnya dikenal banyak orang dan juga sahih. Setelah ditelusuri jenis ini, ya, contohnya adalah kitab Al-Muwatta, kitab Sahih Bukhari, dan kitab Sahih Muslim. Bagi yang membaca ketiga kitab ini akan mendapati hadis-hadis yang sahih semuanya, serta hadis-hadisnya ini banyak dikenal orang. Tingkatan yang berikutnya di bawah itu, dia enggak sehebat tingkatan yang pertama, tetapi dia tingkatan berikutnya langsung. Dari segi as-sihhah, kesahihan. Dan para penulisnya itu terkenal, diakui kejujurannya, keterpercayaannya, adalahnya, hafalannya, dan diakui luas ilmunya di bidang hadis. Terus enggak sembarangan, ya, di dalam penulisan kitabnya. Mereka punya metode sendiri di dalam penulisan kitab-kitab mereka, yang mana metode ini ketika ditelusuri terbukti bahwasanya metode mereka itu sangat
metode yang mereka gunakan atau yang mereka buat untuk karya tulis mereka itu adalah metode yang mementingkan ya keakurasian. Nah, sehingga atas dasar itu para ulama setelah mereka menerima karya-karya tulis mereka itu dengan lapang dada, sehingga karya-karya tulis mereka itu betul-betul diperhatikan oleh para muhaditsin setelah mereka. Ditulislah syarah ya tentang karya-karya tulis mereka, diuji para periwayat-periwayat yang tercantum namanya di dalam kitab mereka, dan dijadikan hadis-hadis yang ada di dalam karya mereka itu sebagai acuan di dalam hukum-hukum. Nah, dan ini seperti kitab Sunan Abi Dawud, ya, kitab Jami' At-Tirmidzi, dan juga Sunan An-Nasa'i. Sehingga ketiga kitab ini, tiga kitab sebelumnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu 5, masuk ke dalam sini juga. Setelah itu oleh para ulama dimasukkan dengan Sunan Ibn Majah. Akan tetapi Sunan Ibn Majah ini kedudukannya itu masih jauh di bawah ketiga kitab Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi dan Sunan Nasa'i, masih jauh di bawahnya. Sebab di Sunan Ibn Majah itu terdapat banyak hadis-hadis yang dhaif, tapi mereka masukkan ke dalam itu, sehingga keenam kitab ini dikenal dengan sebutan Al-Ummahat As-Sitt. Jelas? Taib. Kemudian tingkatan yang ketiga daripada kitab-kitab hadis. Tingkatan yang ketiga adalah kitab yang terdapat di dalamnya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis ma'ruf, gharib, syadz, munkar, al-khata' was-shawab, artinya khata' was-shawab yang benar dan yang salah, ats-tsabit, maghlub, dan banyak. Artinya macam-macam ada di situ. Segala jenis hadis yang kita bahas selama ini ada di situ. Nah, kitab-kitab ini dikenal oleh banyak ulama, tapi tidak seperti Sahih Bukhari dan Ummahat As-Sitt. Ya. Sehingga perhatian para muhadditsin dan fuqaha enggak seperti kepada kitab-kitab ini, enggak seperti perhatian mereka kepada kitab-kitab yang sebelumnya yang tadi disebut Ummahat As-Sitt. Nah, contohnya adalah seperti Musnad Abdul Razzaq, Musnad Ibn Abi Syaibah, Musnad Abd bin Humaid, Musnad At-Tayalisi, kitab-kitabnya Imam Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan lain sebagainya. Jelas? Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah kitab-kitab yang dikarang oleh para penyusunnya setelah zaman yang pertama itu, jauh setelah zaman-zaman yang pertama. Para penulisnya itu mengumpulkan hadis-hadis ini dari lembaran-lembaran yang mereka dapati, dari kitab-kitab yang mereka dapati. Dan hadis-hadis ini sebagian besar ditinggalkan oleh para muhaditsin al-kibar. Kenapa? Karena memang hadis-hadisnya bermasalah.
Dan sebagian besar hadis-hadis ini adalah yang sering diungkapkan atau dibawakan oleh para penceramah. Nah, atau terkadang dicampur aduk antara hadis Nabi ya dengan yang bukan hadis Nabi. Maksudnya apa? Ucapan ini bagus, sebenarnya bukan ucapan Nabi, ucapan sahabat. Tapi oleh para penulisnya, referensi pertamanya itu mereka dengan suatu kesalahan menyatakan ini hadis Nabi padahal bukan. Nah, oleh orang-orang setelah itu para penulis dirangkum ya dalam satu karya tulis. Nah, atau terkadang ada beberapa hadis-hadis yang terpisah-pisah dijadikan satu. Nah, karya tulis semacam ini ada dan banyak, ya. Kita bakal dapetin karya semacam ini banyak, ya. Dan potongan-potongan hadis semacam ini kita akan dapati di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama al-kibar, yang dinyatakan oleh para muhaditsin al-kibar bahwasanya hadis-hadis ini adalah maudhu', hadis palsu, hadis yang sangat lemah, ya, dan lain sebagainya. Seperti kitab ad-du'afa li Ibn Hibban, seperti kitab al-kamil li Ibn Adi, ya. Kutubul Khatib, kitab Abu Nuaim, Ibn Asakir, Ibn Najjar, Ad-Dailami, dan banyak lagi. Ya, hadis-hadis semacam itu tercantum di dalam kitab-kitab mereka. Dan sebagian besarnya adalah dhaif, bahkan beberapa maudhu', ya. Dan hadis-hadis inilah yang menjadi bahan pembicaraan atau bahan bahasan oleh Al-Imam Ibn al-Jauzi di dalam kitabnya Maudhu'at. Nah, ini tingkatan-tingkatan karya tulis di dalam ilmu hadis. Ya. Tadi kita bilang ada 4 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama dan kedua itu menjadi tumpuannya para muhaditsin. Adapun tingkatan yang ketiga, ya, mereka itu kitab-kitab tersebut yang betul-betul berkecimpung di bidang di tingkatan ketiga itu untuk memilah-milih mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang hasan adalah kibarul muhaditsin. Naam. Dan juga tingkatan ketiga ini, ya, banyak oleh para muhaditsin diambil hadis-hadisnya untuk dijadikan sebagai hadis-hadis pendukung bagi hadis-hadis yang sahih yang sebelumnya. Jelas. Adapun tingkatan yang keempat, ya, itu ditinggalkan. Ya, berkecimpung di bidang itu juga banyak membuang waktu. Sebab sebagian besar isinya adalah hadis-hadis palsu. Jelas. Ini tingkatan daripada kitab-kitab hadis yang dikarang oleh para ulama. Kemudian kitab-kitab hadis itu ada jenisnya. Di antaranya kutubus sihah. Ada lagi al-jawami', ada al-masanid, ada al-ma'ajim, al-mustadrakat, mustakhrajat, ajza' wa sunan. Ini jenis-jenis kitab hadis riwayah. Di sini jelaskan. Jenis pertama adalah kutubus sihah. Ya, apa artinya kutubus sihah? Adalah kitab-kitab yang khusus di dalamnya itu hanya hadis-hadis sahih.
Dan ini seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang ada di dalamnya hanya hadis-hadis sahih. Ini dinamakan kutubus sihah. Ada lagi jenis yang kedua al-jawami' atau di mufradnya itu al-jami'. Jami' itu cara penulisannya, metode penulisannya itu dia hadis-hadis dituangkan di situ dengan urutan bab demi bab. Begitu. Bab demi bab. Ya. Yang seperti bab pertama akidah, ahkam, ragaik, kitab ta'am wa syarab, tafsir, tarikh. Jadi ada bab demi bab. Jelas. Ya, sehingga kumpulan bab-bab ilmiah tersebut setiap bab ada hadisnya. Nah, karya yang semacam ini disebut dengan al-jami'. Kitab Sahih Bukhari juga selain Kitabus Sahih atau kutubus sihah juga disebut dengan Kitabul Jawami'. Kenapa? Karena susunannya itu ya, metode penulisannya di dalam penyusunannya sesuai dengan bab demi bab. Jelas. Kitab Sahih Muslim juga disebutnya Jami'. At-Tirmidzi juga begitu sebab isinya susunannya seperti itu sesuai dengan bab-bab ilmu. Ada lagi Kitab Al-Masanid. Kitab Al-Masanid. Mufradnya musnad. Ya. Apa itu kitab musnad? Kitab musnad itu adalah kitab hadis ya yang bermuara kepada seorang sahabat. Begitu. Misalnya Abu Hurairah, ya udah hadisnya Abu Hurairah terus sampai tuntas. Baru selanjutnya Abu Sa'id Al-Khudri, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Terus Aisyah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi bermuaranya kepada seorang periwayat. Itu namanya musnad. Jelas. Jadi muhaditsin dulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal menyusun karyanya itu ya dengan susunan semacam itu, bermuara kepada para sahabat satu demi satu. Di antaranya musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Terus ada lagi Kutubul Ma'ajim. Ya. Ma'ajim itu jamak mu'jam. Mu'jam itu kalau kita ngebahasa Indonesia kan alfabet. Jadi kitab hadis yang penyusunannya itu sesuai dengan urutan huruf. Seperti alif, ba, ta, sa, jim, itu kan urutan huruf mu'jam. Ya, sehingga hadisnya itu sesuai dengan urutan huruf. Hadis yang awalnya alif, hadis yang awalnya ba dan begitu seterusnya. Paham? Ada namanya mu'jam. Terus juga di dalam kitab mu'jam itu urutannya itu sesuai dengan huruf hijaiyah, urutan huruf hijaiyah. Dan urutannya ini terkadang yang diurut itu hadisnya atau nama gurunya atau nama kampungnya, itu seperti itu. Tetapi intinya setiap kitab hadis yang penyusunannya itu mengacu kepada urutan huruf hijaiyah itu dinamakan Kitabul Mu'jam. Dan ini seperti Mu'jam al-Imam At-Tabrani Al-Kabir wal Awsat was-Saghir. Ada lagi kitab Mustadrak. Mustadrak ini artinya apa ya? Yastadrik. Yastadrik itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mengejar ketinggalan. Yastadrik. Mengejar ketinggalan. Itu namanya yastadrik. Istadraka yastadriku, mengejar ketinggalan. Sesuatu yang luput dikejar untuk ditambal. Ada nama istidrak. Apa itu? Jadi ini jenis yang lain lagi. Bagaimana? Ada suatu kitab hadis.
katakan itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seorang muhaddits ketika mengkaji kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia akan dapati gaya penulisan daripada Imam Al-Bukhari atau gaya penyusunan hadis oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Uslubul kitabah, metode penulisannya. Dia akan membaca itu, dia akan menangkap, oh Bukhari metode penulisannya begini nih, metode penyusunannya begini. Faham? Ketika dia meriwayatkan hadis sahih, dia ada metode tersendiri yang berbeda dengan para muhaditsin yang lainnya. Jadi si muhadits ketika mengkaji hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ada satu garis yang sama, ada kesamaan setiap hadis. Nah, ini dinamakan syarat. Syaratnya Bukhari di dalam meletakkan suatu hadis di dalam kitab jami'nya itu. Jadi hadis sahih banyak. Kenapa hanya ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari? Kenapa hanya ini yang dimasukkan di dalam kitab yang Al-Jami'? Begitu. Hadis sahih banyak tentang ini. Kenapa hanya hadis ini saja yang dimasukkan di dalam Al-Jami'? Berarti kan ada satu metode. Dia seakan-akan itu membuat aturan sendiri di dalam kitabnya itu. Nggak ada yang masuk dalam kitab mana kecuali yang memenuhi syarat-syarat ini. Dia Al-Bukhari nggak menuliskan syarat-syaratnya aneh begini dan begitu, enggak. Tetapi ini difahami oleh para muhaditsin ketika mereka mengkaji kitab Sahih Bukhari. Demikian halnya juga kitab Sahih Muslim. Sehingga metode-metode ini, poin-poinnya itu dikumpulkan oleh para ulama. Dari metode ini ketahuan, oh uslubnya begini, syaratnya begini Bukhari. Ketika dilihat syaratnya, nah ini sebenarnya banyak hadis-hadis yang memenuhi syarat ini di bab ini, gitu. Kenapa nggak dicantumkan? Maka datang si muhadits ini, ya, menuliskan hadis-hadis yang memenuhi syaratnya Bukhari yang tidak dicantumkan oleh Al-Bukhari di dalam jami'nya. Demikian halnya juga Al-Imam Muslim. Datang muhadits setelahnya, melihat ini syarat-syaratnya Muslim loh di dalam kitabnya Al-Jami'. Ya, mereka lihat banyak hadis-hadis sahih memenuhi syarat ini tapi nggak dicantumkan. Maka mereka buat suatu karya untuk mengejar ketinggalan itu. Paham nggak? Untuk mengejar ketinggalan itu. Mereka katakan ini hadis-hadis ini saya meriwayatkannya sesuai dengan syaratnya Bukhari, sesuai dengan syaratnya Muslim, dan mereka tidak mencantumkannya di dalam kitab Al-Jami'. Maka hadis-hadis ini ditulis dalam satu kitab khusus oleh si muhadits ini. Nah, kitab yang semacam ini dinamakan Al-Mustadrak. Jelas? Kitab yang semacam ini dinamakan Al-Mustadrak. Kitab Mustadrak itu sangat banyak. Tapi yang sangat dikenal itu adalah Mustadrak Al-Imam Al-Hakim. Mustadrak ala Sahihain. Nah, itu salah satu jenis karya di bidang ilmu hadis riwayah. Nah, ada lagi jenis yang lain namanya mustakhraj. Apa itu mustakhraj? Nah, ini juga menarik. Ini juga menarik. Kitab Al-Mustakhraj ini. Contoh, di sini yang orang talabatul ilm. Yang orang pada belajar fikih, iya kan? Ketika kita lagi mengkaji, lagi murajaah, ada satu masalah fikhiyah, kita nggak paham. Kita baca kitab katakan Matan Abi Syuja', ada ibarah fikih kita nggak paham, kita berkutak di situ nggak paham. Akhirnya kita pindah ke kitab yang lain, kitab syarah. Kita dapetin ibaratnya berbeda, tapi ibarat yang berbeda ini ya menjelaskan ibarah yang ada di Abi Syuja' yang nggak kita pahami. Nyambung nggak? Kita balik ke syarah. Terkadang di syarah juga masih nggak jelas. Kita cari kitab yang lain, paham tentang bab ini. Sehingga di dalam kitab yang lain, ya si penulis itu menuangkannya dengan ibarah yang lebih mudah, yang bisa difahami. Sehingga kita paham ini, yang tadinya di Abi Syuja' kita nggak paham, jadi paham. Ngerti gak?
Ini sering kita lakukan ketika kita melakukan murajaah atau bahasa ilmiah di dalam kitab fikih. Cuman kalau kitab fikih itu kan pemahaman. Ya, kata-kata bisa diolah. Yang di sini dituangkan dengan kata-kata ibarat yang sulit, di kitab lain dituangkan dengan kata-kata yang mudah difahami. Paham nggak? Nah, berbeda halnya dengan hadis. Hadis itu mesti dituangkan apa adanya, nggak bisa sesuai dengan pemahaman kita. Paham? Sesuai apa yang dia riwayatkan. Kalau memang si muhadis meriwayatkan ya sepotong itu, yang dia tuangkan harus sepotong. Terkadang sepotong ini kita bingung, nggak jelas. Paham nggak? Sehingga terkadang kita untuk memahami hadis ini mesti cari riwayat yang lain, bukan pemahaman lain loh. Ini hadis nggak bisa kita tuangkan sesuai pemahaman. Hadis yang lain. Nah, ini kita mustakhraj, ini dia. Apa itu? Contoh, kitab asalnya itu Sahih Bukhari. Datang seorang muhadis setelah Imam Al-Bukhari melihat ini hadis yang sama. Dia meriwayatkan dari guru yang sama atau dari sanad yang sama. Jelas. Tetapi hadisnya lebih lengkap. Paham? Hadisnya lebih lengkap. Gitu. Sehingga dia taruh dalam karya tulisnya, ini hadis yang diriwayatkan Bukhari ini, saya meriwayatkannya dengan jalur yang sama dengan matan yang lebih lengkap. Atau ada tambahan ini. Atau ada pengurangan di sini. Atau ada penjelasan di sini. Paham nggak? Nah, ini namanya kitabul mustakhraj. Paham? Jelas nggak? Dia meriwayatkan hadis yang sama dari guru yang sama atau dari sanad yang sama, tetapi dengan isi ya yang lebih lengkap, ada penambahan atau ada pengurangan atau ada penjelasan seperti itu. Jelas. Dengan keberadaan kitab mustakhraj ini, apa yang nggak difahami dari kitab yang awal bisa difahami. Jelas, dapat informasi yang lebih luas. Nah, kitab mustakhraj ini juga sangat banyak, di antaranya mustakhraj Ibn Abi Awana, ya, ala Sahih Muslim, terus juga mustakhraj Al-Imam Abi Bakar Al-Ismaili ala Sahih Bukhari, ya, mustakhraj Abi Ali At-Tusi ala Jami' At-Tirmidzi. Nah, ini jenis yang berikutnya. Ada lagi kitabul ajza namanya. Al-ajza itu jamak juzuk. Nah, kitab juzuk ini maksudnya apa? Kitab yang ditulis bermuara kepada satu sahabat aja. Contoh, ya, bermuara kepada satu sahabat aja. Maka semua hadis, contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semua hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq dituangkan dalam karya itu, disebutnya juzuk Abi Bakar. Hadis yang diriwayatkan dari Umar dituangkan di situ, disebutnya juzuk Umar bin Khattab. Atau enggak cuman seorang sahabat, pembahasan tertentu aja, khusus tentang Qiyamul Lail, semua hadis tentang Qiyamul Lail dituang di situ. Maka disebutnya juzuk an Qiyamul Lail. Ya. Nah, ini banyak karya tulis semacam ini, seperti karya-karyanya Imam Abi Nuaim. Ya, Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani. Beliau itu banyak nulis ajza, seperti tentang sedekah, dia tuangin hadis-hadis tentang sedekah, tentang sifatul jannah, tentang sifatul nar, dan seterusnya. Terus lagi ada jenis yang lain namanya as-sunan. Apa itu? As-sunan itu adalah kitab-kitab hadis yang penyusunannya itu seperti bab fikih. Dari kitabut thaharah, kitabus shalah, kitabus siyam, kitabus zakah, kitabul hajj. Jadi pembahasannya tentang fikih. Nah, ini seperti Sunan Abi Dawud, ya, dan lain sebagainya. Paham? Wallahu a'lam. Nah, ini yang tadi kita bahas adalah tentang jenis-jenis kitab-kitab hadis riwayah yang ditulis oleh para ulama. Dan sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis yang lain, di antaranya Kitabul Awail, ya. Banyak. Tapi nanti akan kita bahas, akan dibahas dalam kitab-kitab yang lebih besar lagi. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya apa enggak? Lebih.
Iya. Dia penambah, artinya apa ya? Kalau bahasanya itu penyempurnaan dari kitab yang awal. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Tetapi yang 500 selanjutnya ini harus sesuai dengan syarat. Gitu. Sebab kan contoh, saya nulis satu kitab. Saya punya metode di dalam penulisan. Metode saya sendiri. Saya mau nulisnya begini. Ini yang saya masukin yang memenuhi syarat saya yang ini. Ini syarat-syarat ini, metode ini, ente orang kedua nih, Habibi, harus memahami syarat ini. Sehingga hadis-hadis yang memenuhi syarat yang luput saya cantumkan, itu yang dicantumkan di dalam karya tulisnya ente yang kedua. Paham? Enggak semua yang ente tahu dicantumkan, tetapi hanya hadis-hadis yang memenuhi syarat saya yang tidak saya masukkan, yang luput saya masukkan. Itu namanya mustadrak, mengejar ketinggalan apa yang luput, mengejar apa yang luput. Ada nama artinya mustadrak. Jelas? Bukan sama hadisnya. Hadisnya terkadang beda, ya. Tetapi artinya hadisnya serupa dan diriwayatkan dari sanad yang sama. Hanya saja si periwayat yang kedua ini meriwayatkan hadis, ya, ada perbedaan sedikit, baik itu penambahan atau pengurangan, atau dengan bahasa yang berbeda. Jelas? Tapi sanadnya sama. Ngerti? Ente kalau baca kitab Mustakhraj Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, ya, itu dijadikan acuan oleh para muhaditsin seperti Al-Imam Ibn Hajar. Al-Imam Ibn Hajar ini di dalam kitab Fathul Bari, ya, beliau itu kan mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Nah, Al-Imam Ibn Hajar ini banyak bertumpu kepada Mustakhraj Abu Bakar Al-Ismaili. Banyak bertumpu kepada mustakhrajnya Abu Bakar Al-Ismaili. Nah, bagaimana? Ada hadis-hadis di Sahih Bukhari sulit untuk difahami. Baik itu karena sebab-sebab tertentu, karena hanya sepotong, atau bahasanya terlalu sulit, begitu. Ya. Sehingga harus lihat kitab lain untuk menjelaskan hadis yang ada di Bukhari. Nah, kita kan seperti saya bilang, beda halnya dengan kitab fikih yang bisa dituangkan dengan pemahaman. Tapi kalau kitab hadis ya harus dituangkan dengan apa adanya. Beruntung ada seorang Abu Bakar Al-Ismaili ini. Dia seorang muhadis besar dan menuliskan, melihat, oh ini sanadnya Bukhari tentang hadis ini, saya juga punya. Tapi agak beda sedikit isinya. Faham? Isinya ada penambahan, ada pengurangan. Sehingga ini dijadikan tumpuan oleh Imam Ibn Hajar untuk apa? Oh, ketika saya baca hadis yang diriwayatkan dengan yang sanad yang sama oleh Abu Bakar Al-Ismaili, hadisnya ini ya disampaikan dengan bahasa yang lebih jelas, sehingga apa yang enggak difahamin dari hadisnya Bukhari difahamin dari sini. Paham? Hadisnya lebih kurang sama, hanya saja ya ada penambahan, ada pengurangan. Jelas? Atau disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah. Paham? Kok bisa beda gitu? Ya, itu yang diriwayatkan Bukhari, nah ini yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ismaili. Gitu. Paham? Terlepas itu hadisnya sahih atau tidak. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Ismaili. Tetapi apa yang beliau riwayatkan ini sedikit banyak manfaatnya, kegunaannya adalah melengkapi apa yang kurang. Jelas? Ada lagi yang mau nanya? Iya. Enggak ada masalah, mau mutaakhirin, mau bikin atau mutaqaddimin sama aja. Yang jelas penyusunannya dengan bab-bab yang tadi disebutkan, bab ilmiah seperti tadi aqidah, tafsir dan lain sebagainya, bab-bab ilmu, ya. Karya semacam itu dinamakan jami'. Paham? Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Wallahu a'lam bishawab.
Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kibarul muhadditsin seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sur wa sallallahu dhahran batina ala hadini wa kunatan sa'ada wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي بالقبول تمام كل سورة إلى حضرة الرسول. الفاتحة.